untuk memberikan saya kehormatan untuk bisa ikut belajar mengkaji ilmu yang ada di dalam majelis ini, terutama dengan adanya wacana ma'iyah yang sesungguhnya ini adalah secara intelektual adalah sebuah tradisi yang berkembang dalam dunia tasawuf. Jadi kalau kita mempelajari, mengkaji ilmu-ilmu pembantu ya, yang membantu kita memahami wahyu Allah itu, Al-Quran itu ada ilmu syariah, ada ilmu usuluddin, ada ilmu tasawuf. Nah itu kalau kata istilah ma'iyah ini yaitu yang disebut ma'iyatul haqqi bil haqq gitu. Jadi bersama kebenaran dengan cara yang benar itu. Ma'iyatul haqqi bil haqq atau ma'iyatullahi bil haqiqah, yaitu bersama dengan Allah dengan hakikat. Tetapi tradisi yang paling awal dalam Islam itu diawali dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau bersama-sama Abu Bakar, sahabatnya, ketika dikejar oleh musuh dari kaum Quraisy, dari kaum Abu Jahal ya, dan teman-temannya, golongannya. Lalu Rasulullah bersembunyi di Gua Hira dan beliau berkata sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika seseorang di antara yang dua itu mengatakan kepada temannya, jangan bersedih atau untuk tidak bersedih, Allah bersama kita. Itu. Nah, jadi bisa dilihat dari konteks daripada ma'ana itu atau ma'iyah ini, itu adalah kebersamaan dengan Allah. Tapi kemudian itu akan berkembang nanti ketika ada ma'iyatullah dalam bentuk apa yang diperlihatkan oleh Rasulullah dalam pengalaman mi'rajnya ya. Itu kan ada ma'iyatullah dengan benar-benar kan, seperti yang dikisahkan di dalam tahiyat, syahadat tahiyat gitu kan. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad as-salatu ala rasulillah wassalatu assalamu alaina gitu ya. Jadi Rasulullah ya beri salam kepada Allah ya kan, dan Allah pun memberi salam kepada Rasulullah. Artinya terjadi suatu pertemuan, terjadi suatu kesatuan ya, yang hanya Allah dan Rasulnya tahu bagaimana kondisinya seperti itu. Tetapi yang paling penting dari itu adalah bahwa ma'iyatullah itu dijabarkan oleh Rasulullah ke dalam ma'iyatul bersama-sama, ma'iyat al-nas di Madinah ya, di Madinah. Nah, ma'iyah Allah dengan Rasulnya itu diterjemahkan, dijabarkan di dalam apa yang kita sebut sebagai piagam Madinah. Piagam Madinah itu kebersamaan seluruh warga Madinah. Itu nanti tidak terlihat lagi mana yang, apakah orang harus berma'iyah dengan muslim saja. Ya, itu kan tidak ada di Madinah, itu terbuka. Ya, siapa yang loyalitas kepada Madinah sebagai suatu eksistensi, ya, itulah berkebersamaan di dalamnya. Jadi bersama ma'iyah waktu, karena ada warga Madinah yang Yahudi, ya ma'iyahlah dengan orang Yahudi. Karena ada warga Madinah yang Kristen, maka berma'iyah dengan bersama-sama dengan Kristen. Ada yang masih animisme, berma'iyah dengan para animisme. Dan dalam pandangan Rasulullah itu tidak menjadi masalah, silahkan aja berma'iyah, berinteraksi. Nanti pada akhirnya juga semua orang bisa memahami bagaimana Islam itu, bagaimana keunggulan itu. Jadi dapat dilihat
ya, dalam konsep ma'iyah yang dijabarkan Rasulullah pada Piagam Madinah itu adalah sebuah strategi pengembangan ajaran yang ideal. Jadi bukan hanya orang terus lalu Islam, ya, Islam lalu selamat, dan belum tentu. Jadi harus dijabarkan dalam interaksi sosial, kelihatan. Oleh karena itu maka berbeda dengan kondisi umat Islam sekarang ini, ya. Kalau Cak Nun menulis yang saya baca, dan ini ditulis tahun 90-an kalau nggak salah, ya, itu bahwa Islam itu sudah ditutupi oleh umat Islam sendiri. Artinya apa? Jadi tidak bisa memahami, tidak bisa menghayati, apalagi mau menerapkan, menjabarkan nilai-nilai Islam itu. Oleh karena itu maka saya katakan forum pentafsiran, ya, forum pengkajian ilmu tafsir, ilmu ayat-ayat Al-Quran ini, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bermanfaat serta mempunyai nilai yang strategis ke depan. Saya termasuk orang yang percaya kepada metodologi terbuka, ya. Jadi pada dasarnya Allah memberikan kepada setiap hambanya itu kemampuan untuk memahami, gitu. Kemampuan untuk memahami ayat-ayatnya. Apakah itu melalui alam sekitar, apakah itu melalui jiwa yang di dalam, apakah melalui intelektualisme. Tapi yang jelas Tuhan tuh meminta tanggung jawab personal kepada setiap orang karena telah diberi potensi, kekuatan, kemampuan untuk memahami. Sehingga semakin banyak penafsir, ya, semakin banyak yang menafsirkan, semakin bervariasi penafsiran, ya. Dan semakin bervariasi berarti semakin terbuka peluang bagi siapa saja untuk bisa menerapkan ajaran-ajaran itu. Sehingga tidak terjadi kelompokisasi, gitu ya. Jadi ada kelompok fulan, ya, ada kelompok NU, ada kelompok Muhammadiyah, ya, ada kelompok Syiah, ada kelompok Sunnah dan seterusnya. Ini kita menutup diri kepada Islam itu sendiri karena kita hanya ingin memahami Islam itu dalam konteks NU, dalam konteks Muhammadiyah, dalam konteks ini. Mohon maaf kepada teman-teman, itu saya tidak mengatakan itu jelek, gitu ya, tidak. Tetapi seharusnya itu hanya menjadi wadah yang mengantar kita untuk memahami Islam lebih sempurna dan lebih mendalam, lebih komprehensif, lebih kafah, ya, Islam kafah. Maka saya katakan lagi-lagi, ma'iyah ini adalah kebersamaan, tentu kebersamaan dengan Allah, bersamaan Allah dan Rasulnya, kebersamaan hamba dengan hamba, dan seterusnya. Kalau dalam catatan buku kita itu terdapat 161 kali kata ma'iyah, kebersamaan ini diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada dua cara penafsiran pada umumnya yang terjadi dalam dunia intelektual kita. Yang pertama, ada yang penafsiran yang merujuk kepada bahasa secara umum. Itu ma'aya, bersama, ya, kebersamaan, dan makna yang derivasinya, ya, mustaqqatuh, gitu. Itu yang umum. Ada pendekatan atau penafsiran yang memahami bahwa Allah itu Maha Pencipta, ya, kreasinya tidak pernah berhenti, ya, dan oleh karena itu maka tentu pengulang-ulangan kata itu tetap memiliki makna yang berbeda, ya. Jadi walaupun misalnya fabi ayyi alai rabbikum atukadziban berulang 27 kali apa berapa kali, ya, tapi setiap kali berulang itu mempunyai makna yang konteks yang berbeda. Jadi kita boleh mengatakan walaupun saya bukan ahli tafsir, ya, tapi bisa mempunyai satu peluang untuk menyampaikan satu penafsiran yang juga itu merupakan sesuatu yang bisa memperkaya
apa-apa yang kita ingin pahami.